makhluk sosial, manusia senantiasa selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Hal tersebutlah yang memaksa manusia untuk berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi adalah sebuah hal yang sangat penting. Komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi itu sendiri bisa berupa lisan, tulisan, verbal, dan juga nonverbal. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli, yang pertama ada Holvan, Janice, and Kelly, menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Yang kedua ada Barrelson and Steiner yang mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain lagi sebagainya. Walaupun demikian, dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli di atas, maka secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan, baik verbal maupun nonverbal, yang mengandung arti atau makna tertentu. Atau lebih jelasnya, dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Komunikasi sendiri memiliki 5 bentuk yang biasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Di kalangan akademisi sendiri, komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi interpersonal, yang dimana komunikasi interpersonal atau biasa disebut komunikasi antar pribadi merupakan proses di mana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. Lebih lanjut dari itu, komunikasi antar pribadi merupakan rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berulang kali. Komunikasi perorangan yang dalam hal ini bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium ataupun melalui medium. Contohnya adalah percakapan tatap muka atau face-to-face communication, percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi, dan lain sebagainya. Komunikasi ini banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, dipertahankan, atau mengalami kemunduran. Pembahasan dalam komunikasi interpersonal sendiri antara lain adalah hubungan kerja, pembelajaran, keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Richard L. Weaver memberikan karakteristik dalam komunikasi antar pribadi, yaitu melibatkan paling sedikit 2 orang, adanya umpan balik atau feedback, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek, tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dan dipengaruhi oleh konteks. Pada praktiknya, komunikasi adalah sebuah kemampuan penyampaian informasi kepada orang lain, sehingga pesan dapat berhasil disampaikan. Sedangkan dalam hal tersebut, ada beberapa perilaku turunan yang diantaranya adalah menyesuaikan gaya komunikasi, menggunakan berbagai metode komunikasi, dan membangun jaringan yang berpengaruh. Salah satu contoh dalam komunikasi interpersonal di kalangan akademisi adalah pada saat mahasiswa melakukan presentasi pada pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan pada saat presentasi, mahasiswa tersebut melakukan komunikasi dengan 2 orang atau lebih serta menggunakan seperti gerakan tubuh, mimik wajah, dan lain sebagainya. Serta pada saat presentasi dalam komunikasi yang efektif, setidaknya ada beberapa hal yang minimal harus bisa dilakukan. Yang pertama, mampu menjelaskan sesuatu supaya orang lain paham apa yang kita sampaikan, baik lisan maupun tulisan yang ada di setiap slide pada saat presentasi. Yang kedua, menyesuaikan komunikasi dengan berbagai orang serta melihat situasi. Dan yang terakhir, mampu mengontrol emosi dan menghargai apabila terdapat perbedaan pandangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktik komunikasi di kalangan akademisi.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.